dipanggil ke sini? Tidak tahu. Kalian kira-kira tahu nggak apa kegiatan kita pada hari ini? Ada yang tahu? Oke, dijelaskan dulu ya sebelum kita mulai kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan dari bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Kalian pernah nggak sebelumnya mengikuti bimbingan klasikal? Pernah? Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum tahu juga. Oke, dijelaskan ya. Jadi bimbingan klasikal ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Jadi di sini kalian sebagai siswanya atau sebagai konseling. Nah, di sini ibu sebagai guru BK atau konselor yang akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Kemudian tujuan dari bimbingan klasikal ini yang pertama yaitu untuk melatih anggota kelompok dalam berbicara di hadapan orang atau anggota kelas. Yang kedua, untuk menambah informasi atau wawasan adik-adik semua yang belum pernah adik-adik dapatkan di dalam kelas lainnya masing-masing ya. Yang ketiga itu untuk melatih anggota kelas untuk berkomunikasi dengan lancar dan jelas. Yang keempat, untuk menciptakan suasana hangat dan akrab di antara semua anggota kelas seperti itu ya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya di dalam BK itu ada asas-asas di mana yang pertama itu ada asas kesukarela, di mana dalam kegiatan bimbingan klasikal ini diharapkan anggota kelas secara sukarela datang dalam kegiatan bimbingan klasikal ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, jadi kan kalian datang ke sini ibu tanya, apakah ada paksaan? Tidak ada. Jadi secara sukarela ya datangnya. Oke. Dimana asas kesukarelaan ini kalian itu kan datangnya ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari kan. Oke. Jadi yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, dimana dalam asas keterbukaan ini anggota kelas bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, dan saran mengenai topik pembahasan dan apa saja yang dirasakannya dan dipikirkan, tidak merasa takut atau malu-malu dan bebas berbicara tentang apa saja. Jadi di dalam kelompok ini kalian itu bebas mengungkapkan pendapat kalian kepada ibu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini anggota kelas diminta untuk menyimpan dan merahasiakan apa saja keterangan atau data yang didengar dan dibicarakan dalam kelas ini, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang tua kelas. Maksudnya itu jika ada teman kalian yang mempunyai rahasia, nah dia ceritakan sama kita nih rahasianya, misalnya dia punya rahasia, dia ceritakan sama kita. Nah, kalian yang mendengar nih tidak boleh membocorkan rahasianya sama orang luar dari kelompok kita. Jadi jika ada temannya yang menyampaikan pendapat atau rahasianya, jadi kalian jangan bocorkan, cukup kita saja yang tahu yang di dalam kelompok ini. Tidak boleh bocor ya. Paham kan? Ngerti? Baik. Kalau sudah mengerti, sebelumnya kan sudah mengertinya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kalian sudah kenal saya mengenal sama kalian? Tidak. Ada yang kenal, ada yang tidak. Oke, nah sebaiknya sebelum kita mulai kegiatan ini kan ada tuh pepatah mengatakan, tak kenal maka sayang. Nah, jadi saya kita harus kenalan dulu ya. Oke, kita mulai dari saya deh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Kalian bisa panggil Ibu Aisyah. Di sini saya sebagai seorang guru BK yang melatih yang membuat kegiatan ini. Oke. Selanjutnya mungkin saya sebelah saya. Ayo, perkenalkan teman-teman yang baru malu. Perkenalkan, nama saya Irmansyah.
Malaysia. Oke. Sebelahnya? Arabia. Sebelahnya? Oke, wajib. Muhammad Asram selanjutnya. Andi Azra. Oke, sebelahnya. Ainun Septianingsi. Sebelahnya? Sebelahnya? Oke. Akila. Sebelahnya? Oke. Oke, sudah pada tahu kan nama teman-temannya? Oke, diingat ya nama-nama temannya. Jadi kalau ketemu di luar enggak perlu pacaran ya, langsung aja perkenalkan sudah kenal. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan inti kita, ada bagusnya kita explain dulu ya supaya tambah semangat. Explain biar kita tambah semangat ya. Oke, ibu minta kita bersemangat berdiri. Oke, berdiri ya. Ibu punya permainan. Ini permainannya kita sambil gerak sambil nyanyi. Jadi kalau kita nyanyinya kayak gini, sayonara. Terus kalau ibu bilang sampai, terus kalian pegang pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, jadi pokoknya kata kuncinya itu kalau ibu bilang sampai, kalian harus pegang pundak, lutut, kaki, ya. Paham kan? Oke, kita coba ya. Ikut semuanya nih. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki, sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Sampai pundak, lutut, kaki. Kalau susah itu tak ada gunanya, sampai pundak, lutut, kaki. Oke, udah ya. Oke, sudah semangat kak? Tambah semangat? Udah. Oke, sekarang kita ke tahap inti dari kegiatan ini ya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul menumbuhkan motivasi belajar siswa pada siswa. Oke, yang pertama itu dilakukan. Oke, pada prinsipnya sepanjang hidup manusia akan menghadapi perjuangan dan untuk dapat melalui setiap perjuangan dibutuhkan semangat atau motivasi. Kira-kira apa perjuangan yang pernah kamu lalui selama ini dan bagaimana kamu melaluinya? Di sini pernah nggak ada yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu? Nah, contohnya apa? Ingin mencapai cita-cita. Perjuanganmu apa? Kalau ingin meraih cita-cita? Ya, maksudnya perjuangannya apa? Itu belajar kan? Belajar. Oke, ada lagi? Tujuan apa sih dalam hidup kalian yang kalian perjuangin? Terus perjuangan apa itu yang kalian mau? Pokoknya kayak cita, misalnya dia kan mau jadi dokter. Nah, perjuangannya itu ya belajar. Seperti sekolah kan, dia sekolah. Nah, itu dia sekolah pasti untuk meraih cita-citanya. Ada? Apa? Mengejar cita-cita. Yang lain sama? Oke. Apa ya kalau sama? Oke. Kira-kira ada nggak yang tahu apa sih itu motivasi? Kenapa motivasi itu sangat penting bagi kita? Motivasi. Tahu
tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi motivasi adalah penggerak. Penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya motivasi ini, kita mudah untuk meraih apa yang kita inginkan karena ada dari diri kita ingin bergerak untuk meraihnya. Nah, sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menimbulkan kegiatan belajar atau memberikan arahan pada kegiatan belajar. Nah, sedangkan menurut KBBI Indonesia, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, Ibu punya cerita nih, pengalaman ada anak namanya Tony. Dia mempunyai kegemaran main gitar. Dia ingin sekali memiliki gitar, tetapi uang tabungannya belum cukup. Mengetahui hal tersebut, orang tua Tony mengatakan bahwa kalau ingin diberikan gitar nanti harus naik kelas dan nilainya dapat mencapai peringkat 5 besar. Mendengar kata-kata ayahnya, Tony menjadi bertambah semangat belajarnya. Ia betul-betul belajar keras dan berdoa agar dapat memenuhi harapan orang tuanya. Nah, kira-kira kalian pernah punya pengalaman seperti Tony? Ingin mendapatkan sesuatu dengan diiming-imingi dengan hadiah. Misalkan kalian kalau misalnya dapat juara 1 nih, kalian minta sepeda kelas mau untuk kalian. Ada yang pernah tidak pernah? Oke. Jadi itu gambaran bahwa semangat belajar timbul karena faktor dari luar. Nah, kemudian yang kedua itu ada cerita Ani. Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, belajar kelompok sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah, karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolah. Nah, kira-kira dari kalian nih, adakah yang betul-betul sungguh-sungguh belajar tanpa mengharapkan dari iming-iming hadiah dari orang tua? Ada? Jadi mau jadi dokter itu keinginan kamu sendiri atau keinginan orang tua? Keinginan sendiri, bagus ya. Oke, jadi itu adalah contoh dari motivasi yang berasal dari dalam diri, karena dia itu meyakini dengan apa yang dia usahakan dia akan bisa menjadi seorang dokter ya. Selanjutnya ada jenis motivasi. Di mana motivasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang disebabkan oleh adanya dorongan dari dalam diri, antara lain adanya kemauan yang kuat, usaha yang tinggi, niat, keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, seperti si Alika tadi kan, dia ingin menjadi seorang dokter. Dia terus untuk meraih cita-citanya, dia belajar dengan giat, usaha, dan dia juga doa pastinya kan. Nah, itu adalah contoh motivasi intrinsik. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh adanya dorongan dari luar diri sendiri untuk bisa mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Seperti tadi Kak Is,
Kalau dapat juara 1 di kelas ingin mendapatkan hadiah kan? Nah itu contohnya motivasi dari ekstrinsi. Oke, di sini ibu punya studi kasus ya, kasus. Di sini ada anak yang namanya Dennis. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Dennis adalah harapan satu-satunya orang tuanya yang akan dapat membantu ekonomi keluarganya. Tapi sayangnya si Dennis ini mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang tuanya. Nah, Dennis sebagai anak yang mulai beranjak dewasa remaja, dia ingin gaul seperti teman-temannya dengan alasan kebebasan. Ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya, kadang-kadang sampai larut malam sehingga paginya malas untuk sekolah. Kalau sudah demikian, itu ia terus mulai membolos ke sekolah. Suatu hari ditanya oleh wali kelasnya, kenapa dia tidak masuk kelas. Jawabannya itu sederhana, yaitu malas. Nah, dari cerita ini timbul pernyataan Dennis malas karena pada dirinya tidak ada motivasi. Mengapa demikian? Kira-kira jawabannya ini apa? Yang pertama, ibu kasih pilihan ya, kalian jawab. Yang pertama itu tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas. Yang kedua, tidak memahami keinginan orang tuanya. Nah, yang ketiga, tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Sedangkan yang keempat, tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Yang terakhir, yang kelima itu tidak memahami diri. Kira-kira apa jawabannya? Keempat, tidak memahami diri. Ada lagi? Yang satu, tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas. Yang ada lagi? Kedua, tidak memahami keinginan orang tuanya. Ada lagi? Hah? Kelima. Oke, ada lagi? Ketiga, tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Oke, jawaban kalian itu semuanya benar ya. Dia itu tidak mempunyai cita-cita, iya. Tidak memahami keinginan orang tuanya juga iya. Tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan juga iya. Oke. Kira-kira kalian tahu apa sih faktor meningkatkan motivasi belajar? Kalau kalian contohnya nih, kalau kalian malas belajar, kira-kira kalian tuh mau ngapain untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada kayak yang pernah putus asa belajar, terus dia contohnya lah, kalau saya jika motivasi saya belajar rendah, saya itu mendengarkan musik. Jadi dengan mendengarkan musik itu saya itu tidak mudah stres supaya saya itu terus belajar. Kalau kalian ada? Kamu? Jadi kalau misalnya kalian malas belajar, kalian ngapain? Main. Oke, main. Tidur. Ada lagi? Menggambar. Ada lagi? Hah? Main. Oke, nggak apa-apa mau main, mau tidur, mau dengar musik, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyerah dan belajar. Jadi oke, sekarang faktor meningkatkan motivasi belajar itu yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Jadi jika kalian ingin belajar, kalian itu harus niat dulu. Karena semua yang kita lakukan itu kalau ada niat pasti kita termotivasi. Kalau misalnya dari niat sama sekali, kita pasti merasa kayak merasa bodo amat lah sama apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu mempunyai rencana masa depan. Kira-kira di sini ada nggak yang punya rencana masa depan? Kayak cita-citanya lah. Oke, jadi apa
Jadi guru, boleh, mantap. Ada lagi? Jadi dokter. Kamu? Nggak tahu. Jadi ke sekolah ngapain kalau nggak punya cita-cita? Ke sekolah aja. Atau terpaksa nih ke sekolah karena dipaksa sama orang tua? Ke sekolah aja. Jadi belum tahu masa depannya mau jadi apa. Oke, nanti dicari tahu apa yang kamu sukai ya. Oke, ada lagi yang nggak tahu apa nih menjadi besar jadi apa? Jadi polisi, mantap. Kamu mau jadi apa? Hah? Pemadam. Kantoran. Kamu? Apa? Dokter. Nah, itu jadi kita tuh harus mempunyai cita-cita untuk masa depan kita ya. Nah, yang ketiga itu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita belajar itu kita harus rancang dulu apa-apa saja yang kita mau lakukan. Misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi apa sih yang kita mau lakukan. Jadi kita harus merencanakan itu baik-baik dulu ya. Nah, yang keempat itu memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Kira-kira kalian kalau dalam belajar ada hambatan-hambatan? Misalkan kalau belajar nih mati lampu, kan pasti jadi malas kan belajar kalau mati lampu, mending tidur aja kan? Kira-kira ada hambatan kalian dalam belajar selain kayak mati lampu? Apa? Ada? Kalau besok dikumpul, baru mau belajar. Berarti kalau besok nggak dikumpul, nggak mau belajar. Ada lagi? Ada. Oke, yang selanjutnya itu mau menerima masukan dari orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang, misalkan nih kita nih gagal dalam suatu usaha kita. Nah, teman kita tuh ada yang menasehati. Jadi kita harus menerima, jangan langsung menolak. Nah, kalau misalnya itu baik untuk kita, ya kita terima. Kalau misalnya tidak baik, ya kita tolak. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu berdoa untuk keberhasilan. Jadi di samping kita usaha, kerja keras, kita harus juga berdoa, diiringi dengan doa, supaya apa yang kita lakukan itu dapat bermanfaat untuk diri kita. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, apakah kalian sudah menemukan motivasi belajar kalian? Belum? Wah, apa belum? Oke, ada kan? Oke, jadi perlu kita ketahui ya bahwa motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup kita menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat dalam belajar itu, badan yang pertama itu pasti kita tuh rasanya lemas. Kalau kalian tidak ada motivasi, pasti kalian rasanya lemas kan? Tidak bersemangat kalau ke sekolah, pengen tidur aja di rumah karena tidak ada motivasi, tidak ada semangat. Nah, jadi motivasi itu sangat penting bagi kita, apalagi kalian kan pelajar nih semuanya, jadi sangat-sangat dibutuhkan yang namanya motivasi. Oke? Oke. Di sini ibu punya video tentang motivasi belajar. Ya, ibu punya video untuk kalian tonton ya, supaya kalau kalian termotivasi lagi dalam belajar ini.
Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Jangan biarkan ucapan orang lain kamu mereka dan prestasimu. Jika ada tugas, kerjakan yang diberikan kuasa dapat dikerjakan orang. Tugas karena aku yang membuat diri itu menang dan selalu berpikir. Tiada aku tidak apa apapun. Kalian lebih kelelahan apa yang bersama. Kalau jawabanku itu kalian sudah tahu. Lebih baik aku kelelahan daripada melakukan sesuatu yang tidak membawa hasil seperti kami ada di depanku. Namun ada hal yang berbeda kalau kalau berdoa kuat, itu harus juga perlu aksi yang berlebihan. Yang kuat itu betapa banyak prestasi yang diraih yang ada maksudnya dan inilah yang merasakan setiap saat. Ambisi memang akan membawa pada hal yang baik, namun ambisi yang terlalu berlebihan tidak lupa dengan kewajiban akan menjadikan yang merugikan lingkungan. Sesuatu yang dilakukan walau sebagai hal baik jika secara berlebihan maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Oke, selesai ya. Oke, tadi kan kalian sudah nonton filmnya. Nah, kira-kira dari film tadi, film pendek tadi, pelajaran apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Oke, Asra. Boleh mencari bisa dalam tinggi untuk memiliki dan kalau paling kelebihan dan manfaat yang bisa
Oke, ada lagi? Yang cewek? Enggak. Gak apa-apa. Ada nggak lagi? Yang apa? Tidak boleh bosan dalam belajar, ya. Gak apa-apa. Sampaikan aja pendapatnya. Ada lagi? Apa? Jangan berhenti untuk mencapai cita-cita. Oke, boleh. Ada lagi? Kirim. Ayo dong, harus semangat supaya bisa mencapai cita-cita. Ya, harus semangat. Ada? Ada apa enggak? Kalau enggak, bilang enggak. Jadi apa dulu? Ya ada, oke. Betul ya apa yang teman-teman kalian bilang tadi. Jadi Jadi kalau kita belajar itu kita harus sungguh-sungguh harus mempunyai ambisi yang kuat. Tetapi ingat, kita tidak boleh mengabaikan kesehatan kita. Kita boleh belajar terus, tapi kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi cita-cita kita dapat, nah kesehatan kita juga tetap terjaga. Seperti itu ya. Oke. Mungkin waktunya juga sudah habis ya dalam sesi konseling pembimbingan kelas kali ini. 20 menit ya. Ya. Jadi waktunya sudah habis ya. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, bahwasannya motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, selain itu, motivasi sangat dibutuhkan seseorang untuk dapat meraih suatu tujuan yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi kalian ini kan pelajar nih. Jadi kalian itu sangat-sangat membutuhkan motivasi dalam belajar supaya kelak nanti kalian bisa meraih cita-cita kalian. Jadi kalau misalnya kalian ini merasa down dalam belajar, kalian bisa mencari kesenangan kalian sendiri. Misalkan tadi ada yang mendengarkan musik, ada yang bermain, ada yang menggambar, nah itu tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Ingat kan, masih ingat kan tadi lihat-lihatnya? Ingat, oke. Semangat pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Oke. Jadi kita sudah selesai ya bimbingan kita pada hari ini. Jika kalian memiliki masalah dalam belajar, baik itu masalah dalam belajar, masalah pribadi, masalah sosial, masalah dengan teman. Jika kalian punya masalah, kalian bisa menghubungi ibu. Nanti kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi kalau misalnya dari kalian ini ada masalah nih, baik masalah sosial pribadi kalian bisa tuh menghubungi ibu. Jadi nanti ibu akan bantu keluar dari permasalahan kalian. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi bagi siswa yang memiliki masalah pribadi juga boleh, misalnya sosial kah. Jadi tidak hanya untuk siswa yang bermasalah ya. Oke. Jadi sampai sini kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum